Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share satu video kepada teman-teman, yaitu pengajuan banding YouTube ditolak. Dan adakah pengaruhnya terhadap monetisasi channel kita? Akan saya bahas dalam tutorial ini. Jadi buat teman-teman yang merasa membutuhkan tutorial ini, jangan di skip-skip karena informasinya akan berguna untuk teman-teman dan untuk kita dalam mengembangkan channel kita, sehingga channel kita semakin hari semakin berkembang, semakin banyak dikenal oleh orang-orang yang membutuhkan daripada tutorial-tutorial yang kita berikan seperti itu. Saya akan jelaskan kepada teman-teman bahwa ada salah satu dari video saya yang kemarin itu dihapus oleh pihak YouTube. Nah, kenapa video saya dihapus oleh pihak YouTube? Jadi pihak YouTube menganggap bahwa saya melanggar daripada pedoman komunitas yang menurut mereka video tersebut tidak layak untuk saya upload. Nah, video tersebut sebenarnya video tutorial yang murni buatan saya sendiri. Namun judulnya saya buat cara download video di YouTube tanpa menggunakan aplikasi seperti itu. Jadi karena dianggap oleh pihak YouTube itu melanggar pedoman komunitas dan saya baru satu kali melanggar, jadi channel saya tidak bermasalah. Jadi pertanyaan, adakah pengaruhnya terhadap monetisasi channel kita? Maka saya jawab bahwa jika sekali melakukan pelanggaran, maka itu bukan teguran, tapi itu adalah peringatan. Namun apabila kita melakukan 2 kali lagi, maka secara langsung YouTube akan memberikan teguran komunitas YouTube. Dan apabila kita melanggar sekali lagi, jadinya 3 kali, bisa jadi channel kita akan di-dismonet ataupun dihapus oleh pihak YouTube. Jadi hari ini saya melakukan banding, dan banding saya itu ditolak. Kenapa ditolak? Ya alasannya seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin YouTube menganggap bahwa video saya itu mengandung unsur-unsur yang melanggar pedoman komunitas YouTube. Dan bagi teman-teman yang membuat video, jeli-jelilah dalam membuat video, jangan asal buat. Apabila video kita ataupun channel kita sudah dimonetisasi, nanti akan menjadi masalah buat kita ke depannya. Jadi usahakan buatkan video yang benar-benar video kita dan tidak mengandung unsur-unsur yang menjadi larangan keras daripada komunitas YouTube seperti itu. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara saya mengajukan banding ke pihak YouTube. Dan sebelumnya saya menerima satu email dari pihak YouTube. Tim kami telah meninjau konten Anda dan sayangnya menurut kami konten tersebut melanggar kebijakan terkait konten merugikan dan berbahaya kami. Kami telah menghapus konten berikut. Panduan lengkap download video YouTube tanpa aplikasi di laptop dan HP gratis. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat di YouTube studionya bahwa kita bisa lihat di panduan lengkap ini ada salah satu video yang dihapus dengan ditandai palang warna merah dan iklannya pun dolar warna merah. Di sini ada pemberitahuan, video ini menjalankan iklan dengan jumlah terbatas atau tidak ada sama sekali. Nah, video ini tidak bisa menjalankan iklan karena sudah dianggap oleh pihak YouTube itu melanggar komunitas daripada YouTube seperti itu. Tinjau konten di sini. Nah, kita diminta untuk melakukan peninjauan konten karena video kita sudah dihapus. Jadi pihak YouTube menyarankan kita untuk melihat kembali apa yang salah tentang video kita sehingga pihak YouTube menghapus. Di sini ada peringatan. Hal ini hanya peringatan. Jika ini terjadi lagi di masa yang akan datang, channel Anda akan menerima teguran dan Anda tidak akan dapat mengupload, memposting ataupun mengadakan live stream selama 1 minggu. Ini pemberitahuan di channel saya. Kenapa seperti itu? Karena
channel saya baru sekali menerima peringatan dari pihak YouTube dan ini bukan merupakan teguran. Jadi andai kata seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jika melakukan 3 kali kesalahan, maka bisa jadi channel kita dihapus. Ingin mengajukan banding dan meminta kami meninjau kembali. Nah, di sini pihak YouTube memberikan peluang kepada kita jika kita ingin melakukan banding atau tidak. Terima kasih telah meninjau konten Anda dan kebijakan kami berdasarkan peninjauan Anda. Apa yang ingin Anda lakukan? Di sini ada 2 pilihan. Saya tidak ingin mengajukan banding. Dan yang kedua, saya ingin mengajukan banding, menghapus video ini tidak masuk akal bagi saya. Seperti itu. Jadi, karena saya penasaran, maka saya mengajukan banding kepada pihak YouTube. Sehingga jawabannya daripada pihak YouTube mengatakan bahwa walaupun saya banding, video saya juga tidak layak untuk ditampilkan seperti itu. Jadi saya hanya memberikan tutorial ini kepada teman-teman. Seandainya nanti hal serupa terjadi kepada teman-teman, teman-teman bisa melakukan banding dengan mengikuti cara ataupun tutorial-tutorial yang ada di video ini. Jadi seperti itu teman-teman. Klik mulai meninjau. Periksa konten Anda dengan memperhatikan kebijakan kami. Nah, teman-teman yang ingin melakukan peninjauan terhadap video teman-teman bisa dilakukan dengan cara ini. Dan selanjutnya setelah ditinjau, jika memang merasa teman-teman video itu adalah original milik sendiri, maka silakan ajukan banding seperti yang saya tunjukkan di video ini. Saya ingin mengajukan banding. Menghapus video ini tidak masuk akal bagi saya. Silakan diikutin saja cara ini. Di dalam kotak ini kita bisa sebutkan sedetil-detil mungkin. Contoh seperti yang saya tuliskan ini. Bisa dibaca sendiri tulisan saya. Selamat malam tim YouTube. Nah, silakan dibaca. Nah, selanjutnya setelah uraian ini saya anggap sudah cukup dan memadai, saya akan melakukan klik kirim kepada pihak YouTube untuk diperiksa apakah video saya layak untuk dikembalikan ataupun memang tidak layak untuk dikembalikan seperti itu. Dan seandainya video kita tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka pihak YouTube akan mengembalikan lagi video kita sebagaimana sebelumnya ke YouTube Studio kita seperti itu. Selanjutnya tag yang kita buat tadi kita translate ke dalam bahasa Inggris supaya peninjauan video kita cepat dilakukan oleh pihak YouTube. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Inggris itu mungkin kurang lebih paling telat 1 hari atau 2 hari itu sudah ditinjau oleh pihak YouTube. Maka saran saya translate ke dalam bahasa Inggris. Selanjutnya setelah saya mentranslate ke dalam bahasa Inggris, maka saya rasa itu sudah selesai dan saya tinggal melanjutkan saja dengan menekan tombol kirim. Terima kasih atas ulasan Anda. Tahukah Anda bahwa sebagian besar kreator tidak pernah mendapatkan teguran keras? Baca pedoman komunitas kami kapanpun Anda merasa tidak yakin saat akan memposting konten. Langkah yang saya lakukan banding ke YouTube sudah saya lakukan dan selanjutnya saya hanya tinggal menunggu email masuk daripada pihak YouTube tentang peninjauan ulang video saya yang telah saya ajukan banding seperti itu. Setelah saya menunggu beberapa saat, akhirnya pihak YouTube memberitahukan saya melalui sebuah email yang isinya adalah kami telah meninjau konten Anda dengan cermat dan mengonfirmasi bahwa konten tersebut melanggar kebijakan-kebijakan terkait konten merugikan dan berbahaya kami. Kami tahu bahwa kabar ini mungkin mengecewakan, namun sudah menjadi tugas kami untuk memastikan bahwa YouTube menjadi platform yang aman bagi semua pengguna. Dampaknya terhadap konten Anda
kami tidak akan menampilkan konten Anda kembali di YouTube. Jika Anda mengajukan banding atas suatu peringatan, Anda tidak akan menerima peringatan jika melakukan pelanggaran lagi di masa mendatang. Nah, seperti itu teman-teman, pemberitahuan dari pihak YouTube bahwa YouTube menolak daripada banding video saya yang telah dihapus. Alasannya tetap sama, video saya adalah melanggar kebijakan YouTube. Demikian teman-teman tutorial yang telah saya bagikan, semoga dapat membantu dan mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian informasi. Jika video ini bermanfaat, boleh teman-teman untuk like dan share sebanyak mungkin. Juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Saya Lisan, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.